Dukung oleh ya, perancang busana cilik yang tadi saya perkenalkan di akhir segmen tadi sudah ada bersama kita, Raffi Ridwan. Baik, Raffi ditemani oleh ibunda tercinta, Ibu Sinta. Terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Iya, Raffi sekarang umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Betul. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di Santirama, SDLB Santirama. Oh, Santirama ya. Betul. Baik. Kalau kelas berapa? Kelas 5B. 5B. Baik. Ya. Nah, Ibu Sinta, Iya. Raffi tampak berbeda ya dengan Betul. anak-anak yang lain dalam hal ini pendengaran dan berbicaranya. Betul. Kalau boleh tahu apa ya yang terjadi pada Raffi? Raffi memang terakhir sebagai seorang anak tunarungu. Tapi sebelumnya Raffi adalah boleh dibilang pilihan hidup, Pak. Karena dari dalam kandungan, waktu saya hamil trimester awal, saya didiagnosa bahwa saya mengidap rubella. Dan virus rubella itu menyerang indera, terutama mata, jantung, dan pendengaran. Jadi dokter yang menangani kehamilan saya mengatakan bahwa kemungkinan putra yang saya kandung, katakanlah janin yang saya kandung tidak sehat. Jadi beliau menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita. Dan kami memilih untuk tetap mempertahankan Raffi dengan segala konsekuensi yang mungkin Tuhan akan takdirkan buat putra kami. Menarik untuk mengikuti kisah Raffi ya, sebagai perancang yang sekarang sangat dikenal bahkan di mancanegara. Tapi sebelum itu ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. tren dan gaya busana di industri fashion berkembang secara dinamis. Evolusi dunia kreatif selalu menyaksikan lahirnya pribadi dengan berbagai kompetensi yang unik. Kemampuan yang mumpuni di bidangnya serta semangat yang gigih dalam berjuang menjadi gambaran betapa dinamisnya industri peragaan busana di negeri ini. We are now having on the stage Raffi, old designer from Indonesia, applauding him because he suffers from hard of hearing. So Raffi, ladies and gentlemen. Begitu pula dengan dunia fashion di tanah air, yang patut berbangga memiliki anak bangsa bertalenta seperti Raffi Abdurrahman Ridwan, atau yang akrab disapa Raffi. Sejak kecil Raffi telah memiliki hobi menggambar. Meski terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, Raffi mampu menunjukkan kemampuannya dalam membuat setiap detail guratan desain baju ciptaannya. Perlahan tapi pasti, namanya mulai terdengar sejak ia berkolaborasi dengan desainer kenamaan Barli Asmara. Di usianya yang masih anak-anak, Raffi terus membuktikan kemahirannya dalam mendesain motif pakaian yang telah ditampilkan di Jakarta Fashion Week dan berbagai ajang fashion show lainnya. Dengan segala keterbatasannya, desain baju karya Raffi mulai diminati penikmat mode. Kini, di usianya yang ke-12 tahun, desainer tunarungu ini telah membawa harum nama fashion Indonesia sampai ke mancanegara. Busana karya Raffi berhasil memikat para pencinta mode dari berbagai negara, seperti Singapura, China, Australia, Spanyol, hingga Amerika. Ya, itu sekilas tentang Raffi ya. Betul. Menarik sekali. Tapi yang mungkin membuat kami semua di studio dan penonton di rumah ingin tahu Iya. adalah bagaimana
Bu Sinta dan suami. Suami ada di sini? Ada, Bapak. Iya, mana yang merasa suaminya? Iya, kita berikan aplaus dulu untuk sang suami. Terima kasih. Ya, ini orang tua yang hebat. Bagaimana Anda dan suami menyiapkan mental setelah tahu bahwa anak yang dilahirkan memiliki beberapa keistimewaan? Karena kami sudah diberitahu gambaran kemungkinan janin yang saya kandung akan mengidap yang tadi disampaikan, Pak. Waktu itu saya berdoa gitu, kalau boleh diuji, insya Allah saya siap diberikan apapun, tapi tidak pada matanya. Karena buat saya mata jendela dunia. Jadi saya pikir saya insya Allah siap menerima apapun. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan Raffi? Sebetulnya untuk saat ini Raffi bisa melakukan banyak hal, Pak. Cuma memang Raffi itu pemalu sekali, Pak. Dia malu untuk bicara, kadang dia bilang karena suara saya jelek, Mama. Dia takut orang tidak paham. Padahal ya Raffi berkata saja, gitu. Paling tidak saya ingin putra saya mencoba dulu. Bagaimanapun saya menyadari bahwa tidak selamanya saya bisa mendampingi putra saya, Bapak. Lalu kapan persisnya Anda dan suami tahu bahwa ada bakat yang luar biasa dalam diri Raffi, yaitu merancang busana? Itu kapan persisnya tahu? Kalau persisnya itu kelihatan 4 tahunan, Pak. Jadi ketika usia 4 tahun? Betul. Jadi awalnya itu kan karena kecintaan Raffi pada ikan. Lalu dia beranjak, dia tahu bahwa ikan punya kehidupan tersendiri. Setelah menonton film Ariel Little Mermaid itu, Putri Duyung, Pak. Putri Duyung, cilik. Betul. Dari situ dia mulai menggambar ikan dan kehidupan bawah laut. Lalu mulai dengan si Ariel Putri Duyung. Berjalan usia 4 tahun di sekolah sudah mulai diajarkan sesuatu yang pantas dan tidak pantas, Bapak. Dan dia sudah mulai kritis, jadi dia sudah mulai bertanya, Mama apa sebab ya ibu tidak memakai baju? Kata dia, si Ariel ini menurut dia nggak pantas sebagai seorang Little perempuan. Mermaid ini dianggap, loh kok nggak pakai baju nah, ya? Betul, Bapak. Karena terus ditanyain itu, saya bilang sama putra saya, ya udah kakak gambar aja buat ibu supaya pantas, saya bilang gitu. Akhirnya itu ialah juga yang salah satu yang mendasari dia, Pak, mulai membuat baju yang betul-betul cantik gitu. Lalu apa langkah yang Anda dan suami lakukan untuk mendukung Raffi? Ya, karena saya, Pak, tahu bahwa Raffi suka pada fashion gitu, Pak. Mulai dari 5 tahun saya bawa nonton, karena udah agak bisa diatur kan, Pak. Jadi saya bawa nonton fashion show, Pak. Suka atau tidak? Anak-anak kan biasa nggak suka? Suka. Oh, suka. Suka sekali. Nah, dari nonton fashion show pertama itu mungkin yang membuat dia jadi mulai berani bermimpi. Bahwa dia berharap suatu hari nanti aku juga bisa seperti yang dia tonton gitu. Dan Raffi kecil itu, Raffi itu pemimpi sekali, Pak. Dia tidak takut untuk bermimpi. Dengan segala keterbatasannya. Baik, menarik. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda seorang bocah tunarungu yang punya talenta luar biasa. Dan anak ini terus berkreasi. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Anfil Wibowo, begitu ia dikenal. Putra tunggal pasangan Mardonius Tri Cahyo Adi dan Veronica Kristiani Adi ini bagai matahari dalam keluarga. Ia menerangi indahnya kehidupan keluarga kecil mereka. Anfil adalah pelukis cilik berbakat. Ketidaksempurnaan dalam pendengaran tidak membatasi anak penyuka gajah ini untuk menciptakan karya-karya lukis yang luar biasa. Tiada hari tanpa menggambar, itulah keseharian Anfil. Pada usia 7 tahun, Anfil sudah melakukan pameran untuk pertama kalinya. Imajinasi Tanpa Batas adalah pameran lukisan tunggal yang Anfil gelar pada usia 8 tahun. Hingga kini, ia sudah menggelar 5 kali pameran dengan karya-karya terbaiknya. Kami bangga terhadap Anfil, karena Anfil tumbuh menjadi anak yang percaya diri, dan ia juga mempunyai bakat yang istimewa, terutama dalam hal melukis. Walaupun memang Anfil mempunyai kebutuhan khusus, tapi dia mengutarakannya, mencurahkannya itu dalam lukisannya. Dan harapan saya untuk Anfil,
Kiranya Anfield kelak menjadi anak yang berguna di dalam masyarakat dan juga dapat memotivasi rekan-rekannya yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus seperti Anfield. Anak yang mahir memainkan kuas di atas kanvas ini kini duduk di bangku sekolah dasar, Sekolah Luar Biasa B Panggudi Luhur, Jakarta. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang unik, baik, dan berbakat. Anfield menikmati setiap kegiatan di sekolah bersama dengan teman-temannya. Ia menjadi murid yang aktif di kelas dan juga ikut dalam berbagai kegiatan sekolah. Untuk terapi secara pendengarannya, ia pun mengikuti kelas wicara yang dilakukan satu persatu dan dibimbing oleh gurunya. Selain itu, ada pula kelas irama yang ia ikuti dengan riang bersama dengan teman-temannya. Ya, Anfield tidak bisa hadir di studio, tapi ada Pak Doni dan Ibu Vera yang hadir mewakili sebagai orang tua Anfield ya. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Doni atas kehadirannya. Oh, ada sesuatu. Iya. Berhubung Anfield tidak bisa hadir, ada titipan dari Anfield buat Bu Andi. Oh, ada titipan dari Anfield buat Om Andinya. Iya. Boleh dibuka? Silakan. Iya. Kita lihat dulu apa yang diberikan Anfield buat Om Andinya. Wah, lukisan Adam dan Hawa. Ya, tolong sampaikan terima kasih buat Anfield. Dan tentunya kita semua penasaran karena karya Raffi itu kemudian diakui secara internasional. Bahkan seorang supermodel memuji karya Raffi. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Dan inilah yang mendapat pujian dari supermodel Amerika ya, Tyra Banks ya. Tyra Banks memberikan kesempatan kepada Raffi bahwa